Hello bro, jadi sebenarnya kita mau build sebuah studio gitu ya, jadi agar kita itu bisa lebih mudah dalam produksi sebuah video. Ya, salah satu contoh produk yang aku review di sini ya, langsung. Mungkin beberapa orang yang lain di YouTube sudah pernah review, tapi di sini kita akan langsung aja buka ya teman-teman. Jadi buat menunjukkan pada kalian bahwa nggak apa-apa beli kayak gini, yang penting tidak ngutang itu aja lah bro, seperti itu. Alright. Nah ini tuh sebenarnya harganya cuma 30 ribuan seperti ini. Dan kalian sudah bisa mendapatkan kayak gini satu paket. Ini ada klaimnya seperti ini teman-teman. Nah ini fungsinya adalah untuk penopang dari meja, tidak semua meja ya teman-teman. Jadi untuk meja tertentu dengan ketipisan tertentu yang ada di sini seperti ini, yang setidaknya ini tuh masuk, ini bisa masuk seperti ini teman-teman, segini ya. Kalau aku sendiri sih pakai meja training teman-teman. Nah nanti kita akan tunjukkan pada kalian untuk setup kita ya teman-teman. Jadi seperti itu meja training itu seperti apa, harganya seberapa gitu ya teman-teman. Kita langsung tunjukkan aja di sini ya, di rahmasaber.com. Seperti ini ya, klaim satu. Terus di sini kita udah dapat ini kayak gini ya, udah semua kosong. Oke ya, seperti ini sebenarnya itu ini ya, ini tuh universal teman-teman. Di sini tuh universal, kalian bisa gunakan untuk apapun sebenarnya teman ya. Jadi yang ada di sini ini tuh universal, kalian bisa pakai apapun ya, buat apapun seperti ini teman-teman. Di sini yang penting di sini ya, jadi harus muat untuk ini teman-teman. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya teman-teman ya. Kalian harus modifikasi lagi kalau enggak gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini bisa buat lampu, bisa buat mic, stand mic ya kayak gitu ya, mic. Terus kalian juga bisa buat kayak gini ya teman-teman, untuk smartphone kayak gini. Kalian juga bisa buat untuk penjepit ya teman-teman, penjepit kalau misalnya kalian mau buat background kayak gitu ya, background untuk fotografi seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya cukup fleksibel, kalian bisa pakai untuk berbagai kebutuhan teman-teman. Cuman yang aku beli ini ada paketan yang ini ya teman-teman. Ini sebenarnya ini kuncinya itu ada di sini teman-teman. Aku cuman mau beli ini aja sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya aku cuman mau beli ini aja, tetapi ya sekalian aja lah karena kosong stoknya gitu ya teman-teman. Jadi yang ini kalau kalian bisa lihat untuk kayak gini ya, yang kayak gini itu kan ada mereknya kadang ya, ada Tupperware atau sembarang gitu ya, tapi kadang itu kan itu cuma sekedar merek aja, merek import ya teman-teman ya. Teman ininya itu sama ya, seperti itu teman-teman. Nah cuman kebanyakan yang ada di pasaran itu ininya itu 1/4 teman-teman, padahal yang kayak gini itu dia kan 3/8 seperti ini ya. Ini buat sebagai pembelajaran kita bersama dan untuk meningkat saya pribadi ya teman-teman. Nah ini tuh dia screw 3/8 teman-teman, 3/8, sehingga kalau misalnya kalian masukkan untuk kayak gini ya teman-teman ya, ini namanya apa nih, ball head ya, ball head atau apa ini ya. Jadi ini kan kalau untuk yang ini, nah ini baru 1/4, 1/4nya segini teman-teman, 1/4 screw yang 1/4, dan kalau ini itu yang 3/8. Nah seperti itu. Dan kebanyakan kalau 1/4 ini kalian bisa pasang klem, bisa pasang holder semacam ini teman-teman ya, yang kalian bisa gunakan untuk HP ya. Sebagian besar menggunakan 1/4 teman-teman, seperti itu yang kecil kayak gini. Oke, ini ya teman-teman ya. Terus tinggal kita pasang kayak gini, dan karena ini memang sudah disesuaikan ya sudah, ini pas. Nah terus ini kalian bisa gunakan untuk apapun gitu ya teman-teman, yang 1/4 gitu ya teman-teman. Kalian bisa buat jadi ini untuk top ya, jadi untuk rekaman dari atas kayak gini juga bisa kayak gitu ya, kan ini juga ada kayak gini. Nah seperti ini gitu ya teman-teman, gitu bro, simple sebenarnya. Dan aku coba cari-cari di marketplace itu emang agak susah teman-teman, agak susah itu ini ya. Ketika aku cari kayak gini tuh yang susah, adanya memang ada yang lain tapi harganya ya cuman kayak ginian doang. Ini harganya sampai 16-18 ribuan, sehingga di sini wah kenapa nggak aku beli sekalian kayak ginian gitu ya teman-teman ya, kayak gini. Ini aku udah pengalaman bertahun-tahun ya. Jadi ketika aku udah punya kayak gini ya, memang agak itu ya, agak neyeng gitu ya teman-teman. Cuman itu memang lama jangka waktunya
ininya gitu, agak nayang-nayang. Nanti akan aku tunjukkan pada kalian seperti apa gitu ya, yang udah lama gitu ya teman-teman. Dan sama sebenarnya sama kayak gini teman-teman. Jadi aku udah hemat banyak banget ini ya ketika aku mau build sebuah untuk produksi video kayak gitu kan, karena memang perbandingan harganya jauh banget ya, ada yang harganya sampai 190, 200, bahkan untuk sekedar untuk tripod monopod aja sampai 200-300 ribuan. Ngeri bro, ngeri, karena memang untuk aksesoris ini kita memang perlu untuk selektif ya teman-teman ya, sesuai budget kalian ya. Mungkin memang ada harga ada kualitas ya, seperti itu sih. Cuman kalau dipaksain wah jangan sampai ngutang lah yang penting. Nah seperti ini bro. Terus ini yang ada di sini itu kita akan buka ya, kita akan coba lihatkan pada kalian. Oke, ini dia teman-teman. Jadi ini materialnya di besi ya, ini bukan plastik ya teman-teman ya, bener-bener kayak ini. Kalian lihat ya, stainless tuhan seperti ini. Dan ini enaknya ya teman-teman, jadi kayak gini kalian tidak perlu bingung untuk muter-muter kayak gini, karena ini udah seperti ini ya, jadi enak gitu ya teman-teman. Kalian mau kayak gini kan, karena dulu aku pernah beli itu yang itu nggak kayak gini gitu ya, jadi agak susah buat muter gitu ya, seperti itu. Dan ini plastik ya, ini plastik tapi ini enggak tuh, jadi ini bisa dibilang cukup kuat teman-teman. Jadi untuk harga segini ya teman-teman ya, harga segini itu ya 30 ribuan gitu bro. Ini pun juga sama, ini per tuh kalian lihat, ini bener-bener stainless ya, di sini besi ya, lumayan tebel teman-teman, kalian lihat tebel ya. Makanya di sini yang aku review di sini di rahmancyber.com yang ada di sini ya, ini beda ya, aku buat channel baru yang aku gunakan untuk kayak gini. Jadi untuk review ringan aja kayak gini, yang tidak terlalu banyak improve gitu. Ini bro tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ada screw lagi, screw. Nah ini buat ini ya teman-teman ya, buat mengendalikan ininya, buat ngencengin sama ini. Kalian bisa ngatur posisinya dengan gampang. Cuman ini tidak bisa gini ya, ini cuman gini doang ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, ini doang, jadi tidak bisa gini. Oke, dan ini pun juga build quality-nya cukup oke di bagian sini ya teman-teman ya. Ini tidak plastik loh, ini loh, kalian lihat di bagian sini tuh nggak plastik ini teman-teman. Tuh kalian bisa dengerin suaranya ya, nih. Tuh kan, ini benar-benar bersih semua. Cuman pas knopnya aja ini teman-teman, putarannya ini yang dia plastik seperti itu. It's fine ya, Tab Studio NB35. Dan ini saya rasa ini cukup masuk akal untuk harganya teman-teman ya, jadi terjangkau banget. Kalau misalnya kalian mau build sebuah tempat untuk produksi, saya rasa ini cocok ya buat kalian teman-teman, untuk yang budget terbatas. Kalau yang punya budget banyak sih ya terserah kalian gitu ya, masa kalian juga mau beli kayak gini kan ya, kalian itu ada target pasarnya sendiri bro. Kalau yang kalian itu yang punya budget yang banyak gitu kan, kalau ini memang ya seperti ini, kayak keren sih. Oke, ini tuh aku dapat. Nah, ini agak besar ya teman-teman ya, yang ada di sini tuh. Ini sepertinya lebih kokoh. Aku punya yang kayak gini teman-teman. Jadi aku punya lebih dari satu ya, seperti ini. Dan ini sepertinya lebih besar. Lebih besar, dan ininya juga lebih lebar teman-teman. Jadi oke banget. Ini kalau misalnya kita mau buat on top ya, top seperti ini ya teman-teman, saya rasa ini cukup kuat ini ya, untuk mencengkram HP kalian, smartphone kalian agar nggak jatuh teman-teman. Cuman ini memang plastik, tapi nggak masalah, karena memang kayak ginian doang itu. Ini udah satu paket kayak gini 30.000 kan ya, wajar lah teman-teman ya, seperti ini. Masa kayak ginian 50.000 atau 100.000 kan, wah. Dari plastik juga ya, ini dari plastik men. Dari plastik kayak gini, ini aja aku belinya cuman 5.000, nggak sampai 10.000 bro, kayak ginian ini loh kan. Ini plastik ya, kecuali kalau misalnya ini stainless ya teman-teman, itu beda. Kalau ini lumayan kecil di bagian sini, masih kecil, cuman masih kecil yang ada di sini nih. Jadi aku punya 1 2 3 4, punya 4. Ini udah agak besar ya nih, di bagian sini agak besar, beda sama yang ini kecil banget yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya HP kalian itu ada casing semacam ini teman-teman, nah ini kan ada casing ini kan, tentu ini akan lebih tebal kan. Kalau misalnya kalian kayak gini kan,
Ini kalau misalnya dengan posisi yang ininya segini ya, ketebalannya segini teman-teman, ini masih bisa cengkrem teman-teman. Di sini tuh kalian lihat, ini kuat, oke, ini kuat. Jadi walaupun ini sama, tapi kalian perlu lihat di bagian sininya nih, ininya agak lebih lebar atau enggak, seperti itu, karena memang ada yang lebih tipis kayak gitu teman-teman. Yang itu tentu kalau misalnya ini nggak pas, ini akan bisa jatuh seperti itu bro. Nah ini untuk masalah kayak gini ya, dan mungkin buat kalian yang belum tahu aja di sini yang kayak gini ya teman. Oke, seperti itu bro. Ini cukup oke. Kita langsung cobain langsung pasang ya teman-teman ya. Nanti akan aku tunjukkan langsung pada kalian. Kita akan pasang dulu yang ini. Nah ini ya, masangnya itu ini kayak gini teman-teman. Jadi posisinya gini, set. Nah jadi bebas sih sebenarnya ini. Gini ya, ini dia ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita masangnya kayak gini, dia akan tenggelam teman-teman. Jadi salah ini pemasangan yang salah, karena di sini kan penguncinya ada di sini, sehingga kita masangnya gini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini nanti kayak gini. Nah gini bro, jadi ini yang ada di yang kalian tempel di meja. Nah ini kalau sudah ya, ini kan kalau ini kan belum ya. Nih kalau sudah, kalian bisa langsung kunci teman-teman di sini tuh. Kuncinya juga bebas teman-teman, jadi kalian tidak perlu takut juga. Di sini tuh kuncinya kok tel, bentar, ini tel. Oh jadi ini buat ini ya teman-teman, sebagai agar ini tidak bolong gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, tapi yang jelas ini gini. Oke, jadi agar ini lebih kenceng. Nah gini ya, tapi gini nanti teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi kita kencengin aja di sini langsung. Udah, kalau misalnya ini udah kita kencengin kayak gini, ini udah kenceng banget teman-teman. Udah tuh, kalian lihat tuh, ini masih kurang kencengin lagi, seperti ini teman-teman. Nah sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh ya, ini cuman buat ini ya, bisa muter-muter aja kayak gitu. Jadi kalian juga tidak perlu ini kenceng banget juga, karena ini nanti itu kalian kalau misalnya mau adjust, mau menyesuaikan biar lebih gampang. Jadi ya seperti ini ya. Nah gini, jadi biar bisa menyesuaikan, karena ini udah kenceng teman-teman, seperti ini tuh. Nah tinggal ininya nanti yang buat ngunci di mejanya bro, seperti itu bro. Oke, alright, gampang masangnya itu, gampang teman-teman, gampang banget. Nah ini ya, untuk yang ininya saya demokan aja yang ini. Kalian bisa gini atau kalian bisa gini teman-teman. Nah ini kalau misalnya kalian mau ngambil dari atas ya, jadi buat pengambilan dari atas, shoot dari atas. Nah seperti, nah kalian bisa atur nih, tuh kalian lihat tuh kayak gini kan, langsung. Oke, jadi ini tuh udah kayak apa ya, kayak premium aja teman-teman, seperti ini. Dan kayak gini aja udah bisa gitu ya, udah bisa, kalian udah bisa mengatur studio produksi kalian sendiri ya di meja kalian, seperti itu. Kalian bisa langsung berkreasi di situ ya, gitu bro. Oke, seperti itu. Kita sesuaikan bro. Oke, sudah, ini udah kita sesuaikan ya, jadi kira-kira seginilah ketebalannya. Nanti tinggal kita ginikan aja. Oke, gampang ya, jadi gini, jadi nggak kesel. Oke, kalian bisa lihat di situ ya, teman-teman. Jadi di sini tuh aku menggunakan meja yang dia itu khusus ya, teman-teman. Jadi ini adalah meja training kayak gini, yang biasa buat training kayak gitu. Dia memiliki ketebalan yang seperti ini, dan dia ada celah kayak gini, teman-teman. Di sini, di bagian sini tuh ada celah. Nah, sehingga itu akan berbeda ketika kita gunakan yang seperti ini ya. Nah, kayak gini kan jelas susah, seperti itu. Jadi memang untuk build sebuah meja yang bisa kalian gunakan untuk produksi, mungkin untuk review ya teman-teman, untuk review produk dan lain sebagainya kayak itu, kalian bisa pakai yang kayak gini nih, meja satu setup ini kalian bisa gunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya di sini kalian pasang kayak gini ya, ini kalian bisa gunakan ini juga kayak gini untuk masang berbagai macam media. Misalnya di sini ada untuk smartphone holder ataupun untuk mikrofon yang seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita hanya perlu ini aja, seperti ini ya, mikrofon, atau bisa juga untuk penjepit seperti itu teman-teman, jepit. Nah untuk kasus kita kali ini adalah ini, jadi untuk holder smartphone ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil dari atas gitu ya, seperti itu bro. Itu banyak sekali ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian itu mau ngambil video dari atas itu, misalnya kalian itu gambar, kalian buat suatu misalnya clay dan lain sebagainya, banyak sekali konten yang bisa dibuat dari atas ya teman-teman ya, dari pengambilan on top itu ya teman-teman ya, banyak banget. Nah biasanya karena di sini tadi kan kalian lihat tadi kan besi ya teman-teman yang ada di sini, aku tuh biasanya ngelapisi dengan kertas ya teman-teman, jadi biar nggak ngerusak mejanya ini. Jadi tak lapisi kertas di atasnya itu teman-teman. Nah kertas seperti ini aja teman-teman, kalian buat seperti ini aja, kalian lipat sampai membentuk kayak gini ya teman-teman, sehingga nanti ini buat
kayak gini ya. Nah seperti itu, biar dia tidak merusak ini, karena ini cengkeramannya cukup kuat gitu ya teman-teman, sehingga kalau untuk penggunaan lama agar dia itu tidak membuat lecet ini mejanya gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai teman-teman. Jadi gampang ya untuk setupnya kayak gini. Nah, karena ini tadi kita tidak terlalu kencang, jadi kita itu gampang teman-teman. Kalau misalnya kita mau kayak ginian, kita mau putar-putar kayak gini. Nah, jadi saya sarankan memang tidak terlalu kencang ya di situ. Kecuali kalau misalnya kalian sudah ngelock gitu ya, kalian bisa langsung kencengin aja. Karena gampang ya di sini tinggal putih. Nah, segitu ya teman-teman ya. Nah, kalau buat kalian yang pengen tahu untuk harganya ini, di sini aku tuh beli sekitar 250-an teman-teman untuk meja ini, satu meja ini teman-teman ya, satu meja ini. Jadi ini memang aku gunakan untuk produksi ya teman-teman, untuk produksi di Rahman Cyber Channel seperti itu. Dan ini kita memang budgetnya nih terbatas banget ya untuk nge-build kayak gini ya, termasuk kayak gini ya teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah contoh yang lama ya teman-teman, jadi enggak tak buang kayak gini, yang udah kayak gini ya. Ini paling cuma tak resi, tak bersihkan gitu ya teman-teman. Dan untuk sebagian besar di sini ya, material yang ada di sini itu cuman kena debu aja di sini ya, karena emang lama tak aku bersihkan gitu ya. Cuman yang agak neyang itu di bagian sini teman-teman, yang ada di sini nih, material yang ada di sini yang agak neyang gitu ya. Yang apa itu namanya, yang kayak skrup kayak gini ya teman-teman ya. Kalau sebagian besar dan untuk yang ini ya, yang hitam ini ya teman-teman, ini enggak teman-teman ya, jadi aman. Cuman kan ada debu aja ini karena lama. Ini kalian lihat, ini kita bisa modifikasi apapun ya teman-teman ya. Ini bisa tak modifikasi jadi untuk lampu seperti ini, karena aku memang menggunakan smartphone untuk produksi, jadi belum ada budget untuk beli kamera yang profesional, sehingga di sini aku butuh lighting ya teman-teman ya. Jadi agar hasilnya gitu ya, hasil untuk ini ya, ini bukan yang ada bukan untuk yang YouTube ya teman-teman ya, bukan yang YouTube. Kalau untuk yang YouTube tuh yang penting udah kelihatan aja udah bagus gitu ya, udah oke lah gitu ya, standarku seperti itu. Tapi kalau untuk kalau kita main kayak microstock seperti itu ya, yang dia itu membutuhkan gambar atau membutuhkan source yang dia itu tidak ngeblur, tidak ada titik-titiknya gitu ya, dan lebih baik kita bisa strateginya pakai kayak gini ya teman-teman ya. Jadi pakai lampu kayak gitu, jadi benar-benar pencahayaannya itu cukup gitu ya teman-teman, sehingga untuk smartphone ini juga bisa bersaing gitu teman-teman ya, bisa bersaing gitu, seperti itu ya. Karena memang di situ kan ada otomatis ya, ketika kita upload gambar itu biasanya ada seleksi gitu ya, seleksi ada gambar itu atau artefaknya atau enggak gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah kalau untuk yang di YouTube di YouTube pun juga ini sebenarnya juga bisa mendukung ya teman-teman ya, jadi agar hasil videonya juga menjadi lebih clear ya. Jadi kalau untuk konten kreator itu ya teman-teman, jadi hasilnya agak lebih clear. Di sini aku semuanya tuh pakai rumahan ya teman-teman ya, itu pun juga sama, kalian lihat di atas itu. Nah jadi aku belinya cuma lampu rumahan aja LED, jadi nggak yang khusus itu, biasanya mahal teman-teman. Jadi kadang itu pas aku lihat itu waduh harganya sampai 200-300, waduh untuk lampu gitu ya. Sehingga aku coba untuk bagaimana kalau misalnya kita cari yang ini. Nah untuk mencari lampu sendiri pun juga is not easy man, karena kadang ada lampu yang ketika kita beli itu flicker, ketika nanti kena di kamera itu flicker teman-teman. Flicker itu kayak ada cahaya yang kayak TV tabung yang lama gitu ya, seperti itu teman-teman, itu flicker. Nah sehingga di sini aku juga riset untuk ini teman-teman, seperti ini. Oke, aku juga riset seperti ini teman-teman. Nah di sini langsung saja aku tunjukkan pada kalian untuk hasil riset kita bro, yaitu kita beli ini dia teman-teman. Nah ini Lubi ya teman-teman ya, dia itu ada LED inside-nya, ada Samsung LED inside yang ada di situ. Lubi ini aku beli sekitar hampir 40-an ya, 40 ribuan, hampir 50 ribu teman-teman. Ini yang 18 watt, karena di situ sudah ada yang lebih besar kayak gitu. Aku cuman butuh yang kecil kayak gini. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk hasilnya yang ada di sini tuh ketika kita nyalakan, nah seperti ini tidak flicker teman-teman. Kalian bisa lihat ini kamera HP seperti ini teman-teman, sehingga ini bisa menjadi lebih terang gitu ya di tempat kalian tuh, seperti ini. Nah coba dibandingkan kalau tidak pakai ini, nah seperti ini beda. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih detail kayak gitu dengan
adanya lampu seperti ini tuh jadi lebih kelihatan gitu ya teman. Nah seperti itu, kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya yang tadi gitu ya teman-teman. Ini belum tak pasangin apa-apa ya, jadi hanya lampu langsung nyorot gitu ya teman-teman. Jadi belum ada yang buat meratakan cahayanya, belum. Yang jelas di sini aku masih build yang seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu adalah setup kita teman-teman ya. Setup untuk ini tadi, yang penting ini target kita adalah agar kita bisa shoot on top. Nah kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga udah ada kamera, dimana ini nanti kita bisa gunakan untuk pendukung lainnya seperti itu teman-teman. Ini jadi kita pakai tripod, ini tripod yang lama, jadi ini tuh aku belinya juga nyicil ya. Jadi ada tripod, ada kayak gini, ada kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi pas ada budget tinggal kita beli tambahin gitu, jadi nggak langsung begitu ya teman-teman. Yang penting prinsipku adalah aku berusaha sebisa mungkin agar tidak sampai defisit ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pas ada uang aja langsung ya, kira-kira ada jarak lah antara penghasilan yang ada gitu ya, ada saving money-nya gitu ya teman-teman, tidak langsung brek ya lihat review A, review B, review C, beli sedangkan kita belum menghasilkan sesuatu gitu ya dari kayak gituan teman-teman. Jadi usahakan seperti itu sesuai dengan penghasilan yang di YouTube kalian. Kalau misalnya kalian udah content creator, menyesuaikan misalnya di penghasilan YouTube kalian, misalnya di situ kan biasanya ambang batasnya itu 1 juta ya, 1 juta itu kayak gitu kalian bisa belanjakan tuh untuk build peralatan yang kira-kira sesuai kebutuhan kalian lah. Tidak perlu itu ya, tidak perlu kalian memaksakan harus seperti konten kreator A gitu yang menawarkan produk A B C D, sedangkan kalian tidak memiliki budget untuk itu ya. Kalian bisa beli alternatifnya gitu ya, cari alternatif. Dan ini merupakan salah satu alternatif yang aku rekomendasikan di sini ya, untuk konten kreator yang memang masih seperti aku. Oke, ya. Aku memang tidak terlalu ini ya teman-teman ya. Jadi aku biasanya memang yang penting udah bisa produksi aja seperti itu teman-teman. Tapi sekarang aku akan satu persatu ya, sedikit demi sedikit itu ya teman-teman. Kita coba untuk build. Ya sekiranya kayak gini tuh udah enak lah, udah enak buat kita nge-review ataupun kita membahas sesuatu gitu ya teman-teman. Tidak hanya di channel ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita bebas ya teman. Seperti itu bro. Oke, bye bye. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini bro. Nanti kalau misalnya ada update lagi, kita akan update di sini ya, di rahmansaber.com channel ini. Kalian bisa subscribe untuk channel ini, rahmansaber.com, dimana ini aku fokuskan untuk nge-review berbagai macam ini ya. Jadi untuk rekomendasi produk yang memang sudah kita coba ya. Jadi barang yang kita review di sini yang udah kita beli, kita coba sendiri teman-teman, seperti ini gitu ya. Ini jadi kita beli untuk kebutuhan sendiri, kita upload ya di sini gitu ya, kita rekomendasikan pada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli ternyata barangnya itu jelek, tentu kita tidak masukkan ke sini teman-teman, seperti itu. Kita tidak akan review di sini kan, tidak ada ya brand yang dia itu kayak mau direview jelek kan, nggak ada ya. Daripada kita malah menjatuhkan usaha orang lain, ya sudah seperti ini aja. Kalau memang produknya itu bagus ya sudah, kita upload di sini ya, kita coba untuk rekomendasikan pada teman-teman semua sesuai dengan yang ada di sini, termasuk materialnya itu seperti apa, terus ini bagaimana cara penggunaannya, dan bisa digunakan untuk apa aja, yang seperti itu tadi gitu bro. Oke, alright, kira-kira seperti ini tuh. Ini cukup kenceng banget teman-teman. Oke, jadi lumayan aman ya seperti ini. Wah keren bro, keren ya, keren. Kita bisa adjust kayak gini teman-teman, tuh kalian lihat, kita bisa adjust kayak gini tuh, seperti ini kita sesuaikan. Alright, ngeri loh, 30 ribuan udah bisa seperti ini kan, keren banget. Oke, mantap itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Oke, ini adalah hasil dari ketika kita menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan alat ini tadi seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa sangat mudah kita sesuaikan. Di bagian sini nih kalian bisa deketin seperti ini, atau kalian bisa atasin seperti ini ya. Kalian bisa atur seperti ini teman-teman, gini. Oke, seperti ini tinggal kita kunci aja di bagian sini nih. Oke, cuman di sini untuk penguncian yang ada di sini teman-teman, kalau misalnya kalian pengen kayak gini tuh dia agak kurang bisa nah kita harus bener-bener kencengin kayak gitu ya teman-teman ya, agar dia bisa kayak gini. Kalau misalnya kalian mau melepaskan ini teman-teman ya, di sini jangan lupa kalian jangan dipaksa ya, ini ya, kalian harus putar dulu penguncinya teman-teman, jadi agar ini tidak rusak ya. Kalau misalnya kalian paksa nanti rusak. Oke, sudah. Dan ini kalian bisa atur sedemikian rupa agar ini bisa benar-benar dia nah biar dia bisa benar-benar pas. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah bisa menggunakan ya shoot dari atas ya teman-teman ya.
shoot dari atas. Oke, alright, dan bisa bebas ya, hands free ini ya teman-teman, hands free. Kita bisa fokus ke pembahasan yang ada di sini. Misalnya kita mau gambar kayak kita mau mahat sesuatu, kita mau buat clay dan lain sebagainya. Banyak sekali ide konten yang bisa kalian coba dengan pengambilan dari atas seperti ini. Bahkan ini kalau misalnya buat tutorial juga ini bisa teman-teman ya, bisa, karena kita bisa memperlihatkan keyboard ya teman-teman ya, daripada muka kita, mending kita perlihatkan keyboardnya seperti itu ya. Jadi biasanya kan kadang ada shortcut ya teman-teman yang biasa digunakan. Misalnya kalian mau desain, kayak mau editing video, kayak mau Microsoft Word, mau Excel dan lain sebagainya, itu semua itu memakai shortcut ya, kadang memakai tekan tombol-tombol gitu ya, sehingga ketika kalian memperlihatkan itu kan itu akan menjadi lebih jelas gitu ya teman-teman. Seperti itu bro, keren. Coba deh lampunya kita nyalain. Mantap jiwa men, mantap jiwa. Ini masih ada plastik ya teman-teman ya. Wah, ini tambah ada untuk yang buat ngeratain cahaya, ngeri lagi teman-teman ya, keren lagi. Matikan deh. Ini kita bisa pakai ini juga, cahaya dari cahaya dari flash, kamera HP. Dan ini udah cukup terang banget. Cukup terang banget dan bisa dibilang kayak pro ya, ya pro. Jadi untuk menjadi seperti pro itu ya tidak usah terlalu mahal-mahal, yang penting bisa ya, seperti alright. Nah, jadi ini sebagai pengawal karena di video yang ada di channel ini memang masih terbatas teman-teman. Jadi ini sebagai untuk mengawali pembahasan yang mungkin ke depan kita akan lebih bahas ke peralatan-peralatan yang seperti ini teman-teman, right.